Aisyah Zahra. You can call me Sirgi. I'm from Course 5 Communication at Indonesia Computer University. So today, I'm going to share some interesting information that will enrich your understanding and expand your knowledge. Jadi teman-teman, di sini aku bakal bahas beberapa materi tentang teori dan model komunikasi kelompok. Ada 4 materi yang bakal aku bahas di sini. Yang pertama ada pengertian dari komunikasi kelompok, yang kedua ada karakteristik komunikasi kelompok, yang ketiga ada fungsi komunikasi kelompok, dan yang terakhir ada tipe komunikasi kelompok. Yang pertama, aku bakal bahas dulu nih, apa sih itu komunikasi kelompok? Jadi, komunikasi kelompok itu adalah proses pertukaran pesan, interaksi, ide, dan perasaan yang terjadi antara anggota dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama. Komunikasi ini juga bisa terjadi secara langsung atau yang bisa disebut tatap muka. Bisa juga tidak langsung, jadi melalui media. Oh iya, pengertian kelompok di sini itu maksudnya kelompok kecil teman-teman yang biasanya terdiri dari 2 hingga 15 orang untuk mempengaruhi sama lain. Yang kedua ada karakteristik komunikasi kelompok. Jadi karakteristik komunikasi dalam kelompok itu ditentukan melalui 2 hal, yaitu ada norma dan peran. Norma itu apa sih? Peran itu apa sih? Aku bakal jelaskan. Jadi, norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dari suatu kelompok itu berhubungan dan berperilaku satu dengan lain. Kalau peran itu aspek dinamis dari kehidupan atau status. Jadi kesimpulannya, norma itu mengatur cara berinteraksi agar tercipta komunikasi yang baik dan saling menghargai. Kalau peran itu mengarahkan fungsi komunikasi agar setiap anggota tahu perannya dan komunikasi berjalan secara efektif. Oh iya, kenapa sih karakteristik komunikasi ini bisa ditentukan dari 2 hal, yaitu norma dan peran? Karena tanpa norma dan peran, komunikasi dalam kelompok akan kehilangan arah, menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan konflik atau dominasi satu pihak. Yang ketiga, yaitu fungsi dari komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok di sini itu ada 5. Aku bakal jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu ada hubungan sosial. Jadi komunikasi kelompok itu bisa membantu menjaga dan memperkuat hubungan antar anggota dengan menyediakan kesempatan untuk melakukan kegiatan santai dan informal yang membuat suasana akrab dan nyaman. Yang kedua ada pendidikan. Kelompok menjadi media untuk saling bertukar pengetahuan dan informasi, baik secara resmi maupun tidak resmi, sehingga kebutuhan belajar anggota dan kelompok bisa terpenuhi. Yang ketiga ada persuasi. Dalam kelompok, anggota saling mempengaruhi satu sama lain untuk meyakinkan atau membujuk agar anggota lain setuju atau melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang keempat ada problem solving atau penyelesaian masalah. Jadi kelompok itu berperan dalam mencari solusi bersama atau masalah yang dihadapi dengan cara berdiskusi dan membuat keputusan yang efektif. Yang terakhir nih, yang kelima, ada fungsi terapi. Jadi kelompok terapi itu fokus pada membantu anggota secara individu mengatasi masalah pribadi melalui dukungan dan interaksi dengan anggota lain, bukan hanya untuk kepentingan kelompok secara keseluruhan. Yang terakhir, yang keempat, ada tipe komunikasi kelompok. Menurut Ronald D. Adler dan George Rotman, tipe kelompok itu dibagi menjadi 3. Ada kelompok belajar, ada kelompok pertumbuhan, dan yang terakhir ada kelompok pemecahan masalah. Aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada kelompok belajar atau learning group. Jadi maksudnya kata belajar di sini atau kata learning di sini itu bukan tertuju pada pengertian pendidikan di sekolah ya teman-teman. Jadi kelompok ini itu fokus pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan anggota, bukan hanya belajar akademik, tapi juga keterampilan di kelompok olahraga, bela diri, atau kebiasaan. Selanjutnya ada kelompok pertumbuhan atau yang biasa disebut growth group. Jadi kelompok ini itu membantu anggota mengatasi masalah pribadi
dan mengembangkan diri, seperti kelompok terapi, bimbingan psikologi, atau bimbingan persahabatan. Tujuannya itu untuk membantu setiap individu tumbuh dan menyelesaikan persoalan pribadi. Jadi bukan tujuan kelompok secara keseluruhan ya teman-teman. Terakhir teman-teman, ya, ada kelompok pemecahan masalah atau yang biasa disebut problem solving group. Jadi kelompok ini itu bertujuan membantu anggota menyelesaikan masalah yang sulit dipecahkan sendiri dengan saling berbagi informasi, pengalaman, dan dukungan emosional agar anggota dapat mengambil keputusan dan bertindak secara efektif. Nah teman-teman, itu dia materi tentang teori dan model. Baca terlebih dahulu ya. Punya selingkuhan, gua pacar juga kagak punya. Waduh, Alifa. Situasi pandemi ini tadi sudah saya sampaikan, bahkan Pak Wira sudah sampaikan juga. Ini pada